Mari saudara kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Sebentar lagi apa yang tertulis di dalam kitab suci ya Tuhan akan kami renungkan bersama-sama. Maka kami memohon kuasa Tuhan, hikmat dari Tuhan, melingkupi kami dan memampukan kami untuk mengerti apa yang kami renungkan, dan kami boleh mengaktualisasikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mencintai bumi ini, karena bumi ini pun Tuhan cintai. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian 9, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, pada hari Minggu ini peribadahan kita terkait dengan sebuah peringatan yang disebut dengan Hari Bumi. Dan secara khusus Klasis Madiun mengangkat sebuah tema iman bestari, bumi lestari. Nah, saudara, tidak sedikit dari jemaat Tuhan yang tetap bertanya, mengapa topik-topik seperti Hari Bumi itu masuk di dalam liturgi gereja? Tidak sedikit orang yang berargumentasi, bukankah Hari Bumi itu tidak masuk di dalam penanggalan gerejawi?
Karena penanggalan gerejawi itu diawali dari Advent yang pertama dan berakhir pada Kristus Raja. Semuanya menapaktilasi peristiwa Kristus. Tidak ada hari bumi. Saudara, terhadap pertanyaan ini, jikalau ada yang bertanya-tanya, saya akan mengatakan, iman itu bukan sekedar kita dan Tuhan. Tapi bagaimana kita dan Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan, kita aktualisasikan melalui pola kehidupan di bumi ini. Jadi sekali lagi, iman itu bukan soal kita mengarahkan ke sorga melulu, tetapi juga iman itu menatap di bumi. Alkitab kan mengatakan hal yang sungguh berbeda. Di tengah-tengah dunia ini yang mengarahkan hidupnya ke sorga. Di tengah-tengah ajaran yang mengatakan bencilah dunia. Tapi Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bahkan ayat yang ke-14 jelas mengatakan karena Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Tetapi saudara, apapun itu alasannya, apapun argumentasinya, kenapa hari bumi dimasukkan di dalam peringatan gerejawi? Firman Tuhan menjelaskan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Ada di 1 Korintus. Bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi apa yang menjadi milik Tuhan harus kita rayakan. Apa yang menjadi milik Tuhan harus kita rawat. Apa yang menjadi milik Tuhan harus kita pelihara. Apa yang menjadi milik Tuhan harus kita jaga. Saudara tidak rela kan kalau milik saudara diacak-acak orang lain? Gak rela. Saudara punya motor dipinjam teman saudara, berangkatnya tangkinya full, pulangnya kosong, Anda gak rela. Berangkatnya spionnya 2, pulangnya spionnya sudah protolan, Anda juga gak rela. Ngapain kamu protolin? Durung lunas iki. Ini milik saudara. Apalagi milik Tuhan. Tuhan pasti tidak akan punya kerelaan jikalau miliknya termasuk umatnya hidupnya tercabik-cabik. Termasuk bumi ini. Nah saudara, mari kita akan sejenak membandingkan betapa Tuhan itu mencintai kehidupan ini. Ya, saya mengajak saudara untuk merefresh kembali apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 1. Kalau saudara membaca kitab Kejadian 1, maka saudara akan mendapatkan suasana yang disebut dengan kacau balau. Nah, apa kacau balaunya? Kacau balaunya itu adalah firman Tuhan katakan pada waktu itu bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, belum berbentuk dan kosong itu kalau bahasa Alkitabnya adalah tohu wabohu. Yang artinya belum memiliki bentuk yang sempurna, alias belum layak untuk didiami.
Makanya semuanya dilayakkan dulu. Lalu bumi yang belum punya bentuk yang sempurna itu ada kalimat yang menerangkan air laut atau samudra menutupi bumi. Itu kalau bahasa Alkitabnya adalah tehom. Bukan take home pay, tapi tehom. Tehom itu artinya adalah samudra yang liar dan luas dan punya kekuatan destruktif, punya kekuatan merusak. Jadi kita bisa membayangkan betapa serem ketika itu. Betapa ngeri ketika itu bumi belum berbentuk, bumi belum layak huni, bumi belum punya bentuknya yang sempurna, lalu kemudian ada samudra yang mengamuk dan punya daya rusak besar. Kalau manusia diletakkan di situ langsung game. Makanya Tuhan menata dulu. Tuhan menciptakan dulu, begitu sudah layak, begitu sudah ready, manusia diciptakan. Keren saudara ya? Keren enggak? Itu cara kerja Tuhan. Disiapin dulu semuanya sampai layak, baru manusia ditempatkan. Jadi Tuhan ngerepoti manusia enggak? Enggak. Manusia apakah ngerepoti Tuhan? Pasti. Ya, Tuhan gak pernah ngerepoti kita. Jujur, kita yang sering ngerepoti Tuhan. Setuju ya? Setuju ya? Nah, udah. Saya hargai kejujuran saudara. Tuhan menciptakan itu semua yang tidak layak menjadi layak. Yang chaos seperti itu diciptakan, ditata supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Nah, itu penciptaan yang pertama. Lalu kemudian ada penciptaan dalam tanda kutip yang kedua. Loh, penciptaan kedua itu yang mana Pendeta Sigit? Nah, yang barusan kita baca tadi. Jadi saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian 9 ayat pertama sampai yang ke-7, itu biasanya atau pada umumnya orang akan memberikan makna integritas. Itu adalah kisah integritas. Integritasnya siapa? Nuh dan keluarganya. Maksudnya integritas piye? Nuh itu integritas terhadap punya integritas dengan Tuhan. Dia itu hidup benar di tengah masyarakat yang gak benar. Dia itu hidup kudus di tengah masyarakat yang gak pelihara kekudusan. Dia itu hidup lurus di tengah-tengah masyarakat yang hidupnya bengkok. Makanya dia selamat dari penghukuman. Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Itu integritas. Oke. Tapi ada juga jawaban yang lebih dari itu selain integritas, yaitu pengharapan. Orang seringkali membaca kisah Nuh itu dianalogikan atau diartikan dengan pengharapan. Di balik bencana ada pengharapan, di balik kesukaran ada pengharapan, di balik penderitaan ada pengharapan. Bagus. Gak masalah. Ada pengharapan kan? Di balik kehancuran ada pengharapan. Saudara pasti sering mendengar kata apa? Ada pelangi sehabis hujan. Tapi saya juga mau bilang saudara, juga ada pelangi di saat hujan. Saudara pernah tahu pelangi di saat hujan? Ya, tahu ya? Nah, kalau fenomena alam memang pelangi itu sehabis hujan. Tapi ada juga fenomena pelangi pada saat hujan. Kalau ini kita samakan dengan Tuhan, kira-kira mana yang banyak terjadi?
setelah hujan atau di saat hujan? Yo di saat. Ya kan? Tuhan gak mungkin menyatakan kemuliaannya ketika ya kita ada masalah, kita ditinggal gitu, ya enggak tuh. Justru ketika ada pergumulan di situ Tuhan ada. Itu pengharapan. Ya memang fenomena alamnya Nuh bahwa setelah itu baru ada pelangi. Yes, gak masalah, itu fenomena alam. Artinya apa? Tidak mungkin tidak ada pengharapan di tengah kepelikan hidup manusia. Tidak mungkin tidak ada pengharapan meskipun manusia baru saja mengalami bencana. Tidak mungkin tidak ada solusi ketika manusia diperhadapkan pada persoalan. Itu pengharapan. Ya karena namanya masalah, itu mesti ada solusi. Kalau tidak ada solusi, ya namanya bukan masalah. Jadi namanya masalah mesti ada solusi. Enggak ada solusi, oh ya berarti bukan masalah. Jadi jangan pusing. Nah lalu berikutnya adalah ketika membaca perikop ini ada makna lain, yaitu penciptaan kembali. Ini yang barangkali jarang direnungkan. Jadi peristiwa kacau balau pada Kejadian 1 di mana Tuhan menciptakan dan menata ulang sampai layak didiami oleh manusia. Kejadian yang 9 Tuhan menciptakan ulang, Tuhan menciptakan kembali supaya bumi ini tidak dirusak oleh manusia. Pada suatu kelas katekisasi ketika saya coba menjelaskan, ada seorang anak yang angkat tangan. Pendeta Sigit, saya mau tanya, ya, itu yang rusak kan manusianya, moralnya. Dia baca perikop sebelumnya kan, alam semesta kan gak salah apa-apa Pak, kenapa kok sampai ikut dirusak? Ini pertanyaan yang jawabannya susah-susah, susah. Susah-susah gampang, gak ada gampangnya, ini susah-susah-susah. Tapi namanya pertanyaan ya saya jawab, apalagi di kelas katekisasi. Saya cuma bilang begini, antara manusia dengan alam itu menyatu. Kalau manusia itu merusak kehidupan, maka alam itu lambat laun akan ikut rusak. Kalau manusia rusak moralnya terhadap sesama manusia, lama-lama manusia juga tidak bermoral dengan alam. Dengan sesama aja tidak bermoral, apalagi dengan lama-lama alam jadi ikut rusak. Ini terkait juga dengan doktrin tentang dosa kan, di Kejadian yang ketiga. Tapi itu di kelas katekisasi loh, kami diskusi. Maka semuanya itu mendapatkan penghukuman dari Tuhan, tapi Tuhan menciptakan kembali. Tetapi Tuhan itu menata kembali. Supaya apa? Supaya ada keindahan dan disitulah ada perintah supaya manusia hidup bermoral. Jadi Tuhan menciptakan kembali. Makanya saudara di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi ketika di dunia baru yang diciptakan Allah itu dikasih perintah, you mesti hidup bermoral dengan orang lain. Tidak ada lagi pertumpahan darah. Tidak ada lagi menganggap moral itu sebelah mata. Di dunia yang sudah diciptakan Allah kembali itu, hidup bermoral, hidup beretika mesti dijunjung tinggi. Jadi kalau bicara soal alam bukan hanya melestarikan alam hijau,
tetapi juga melestarikan hidup bermoral. Saudara, betapa pedulinya sebenarnya Allah ini dengan bumi ini. Kalau Allah tidak memberikan peringatan seperti di Kejadian 9, kita yakin bahwa kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam pasal-pasal sebelumnya, yaitu anak-anak yang dikatakan dengan keturunannya Set, mengambil anak-anak manusia semaunya sendiri, itu kejahatan moral luar biasa, ya pasti akan dibiarkan begitu saja. Dan kita bisa membayangkan betapa ngerinya kalau kejahatan moral dibiarkan begitu saja di dunia. Makanya Allah memberikan peringatan. Supaya apa? Moralitas hidup dijunjung tinggi. Betapa pedulinya Allah itu terhadap hidup di bumi ini. Dan betapa tidak relanya Allah melihat anak-anaknya hidupnya ada di dalam kehancuran. Betapa tidak relanya Allah melihat ciptaannya ada di dalam kehancuran berkeping-keping. Saudara, saya pernah meneliti sedikit. Kalau kita ditanya apakah Allah itu peduli dengan hidup ini, kita pasti mengatakan peduli ya. Iya. Makanya ada lagu di lagu persekutuan, Allah peduli. Nah, saya pernah melakukan sebuah riset sedikit dan saya cukup terkejut. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kekristenan, tetapi ya ada kaitannya dengan perwayangan. Wayang Mas Agung. Nah, ini cuma saya kutip loh ya, karena kalau saya tuliskan semuanya panjang, ya ini saya kutip dan saya cukup terkejut dengan data ini. Ini saya kutip dari sebuah kitab namanya Ringgit Purwo. Kalau saudara nanti bisa langsung menerjemahkan, ya syukur pada Allah. Ya, siap? Siap? Kelihatan enggak itu? Kalau ada yang mau menerjemahkan langsung mungkin bisa di mimbar kecil. Ya? Ngerti artinya? Ya. Ya, karena dunianya di sini ya saya senang di sini pakai ini ya. Nanti saya terjemahkan ya. Akeh udan salah mongso, sinartan lindu kaping 7 sedino. Yuk. Kalau dibaca kan bumi gunjelos macam-macam kan. Nah, ayo artinya apa yang pertama aja? Akeh udan salah mongso, sinartan lindu kaping 7 sedino. Banyak hujan salah musim, terus gempa bumi sehari berapa kali? Wah, ngerti kabeh wong dipo ya. Bumi gunjing lir genenjot, samudra kocak lir kinebur buruswah, sumamburat ngemboro loyo. Apa artinya? Jadi bumi itu bergoncang ya. Lalu kemudian samudra itu airnya itu ikut bergoncang, lalu sumamburat jadi semburat, melebar kemana-mana, mengembara kemana-mana. Kita menyebutnya tsunami. Oke? Nah, gunung jeblok pasti tahu ya. Jurang jujruk tahu? Tahu jurang jujruk? Jurang? Nah, padas gempal. Padas tahu? Bukit Kapur itu loh. Gempal jatuh gitu loh. Gempal plek retak jatuh plek ya. Tebing longsor ya mesti ngerti. Lemah podo meledak nelo sadepo-depo.
Beledaknya apa ya? Sebenarnya meledak itu bukan meletus ya. Meledak itu retak. Tanah kering, retak, ya berpetak-petak. Itu namanya sadepo-depo. Oke, bisa dibayangkan? Nah, kelabang sak kendang-kendang. Tahu kelabang? Nah, kendang tahu? Nah, kalau kelabang sak kendang-kendang artinya kelabang itu sudah liar, besar-besar. Kalau jengkeng sak centeng-centeng, tahu centeng? Tahu centeng? Loh, apa Bu? Tempat nasi. Centeng begini, maaf. Pernah pakai jarik Bu? Apa jarik Surabaya? Sewek. Nah, lalu ada ikat pinggangnya khusus untuk jarik dari kain. Nah itu centeng. Oh, stagen itu yang besar. Kalau yang melipir kecil itu centeng. Loh, saya tahu kenapa, karena dulu saya sering pakai buat karnaval. Ya, jadi kalau jengkeng sak centeng-centeng. Artinya kalau jengkeng itu besar yo panjang. Saudara bisa bayangkan kira-kira suasananya gimana? Hujan itu salah musim, gempa bumi sehari sampai 3 kali, bumi ada gempa, ada tsunami, gunung meletus, jurangnya pada longsor semua, tanah-tanah kapur pada longsor, tebing-tebing pada longsor, tanah yang di daratan pada retak-retak, kemudian apa? Binatang-binatang seperti kelabang dan kalajengking itu sudah enggak terukur. Kacau kan? Kacau. Kalau bumi seperti ini rusak saudara. Tapi ada lanjutannya. Nah, ini yang membuat saya terkejut dan mengaminkan Tuhan Yesus. Nanging Gusti datang teko mring risaing jagat. Artinya, tapi Tuhan tidak tega dengan rusaknya dunia ini. Saksono utusan sang pangeran Pati, sehingga dia mengutus sang pangeran, yo sang putra kakung, putra laki-laki tunggal, tumurun mring marcopodo, turun ke dunia, jumeneng sang juru wilujeng, berdiri menjadi sang juru. Yohanes 3 ayat 16. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru tahu ini? Baru tahu ya? Saya buka ini saya kaget. Saya ketika itu saya sama sekali nggak mau ngomong soal teologi. Saya hanya mau full meriset soal budaya. Lah kok dilalah ya Bu? Ya dilalah kok ketemu itu. Begitu saya baca, oh ini namanya zaman goro-goro. Lihat begini. Begitu di ujungnya, ternyata ada Kristus. Ini saya gak berani nyensor, kalau ini saya sensor, saya pasti kena sanksi dari Dinas Kebudayaan. Ini sudah pakem. Tuhan tidak tega dengan rusaknya jagat ini sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal bermasuk ke dunia menjadi juru selamat. Yohanes 3 ayat 16. Begitu saya lihat langsung jelek. Ya ampun Tuhan Yesus. Engkau dikenal oleh budaya-budaya. Dalam terminologi budaya tadi, yang perwayangan tadi, betapa jelas Tuhan itu selalu menaruh peduli kepada dunia ini, pada bumi ini, pada hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, pada hari bumi ini, kita harus tahu bahwa iman yang hidup akan membawa orang memilih kehidupan.
Apa memilih kehidupan itu? Memilih kehidupan itu adalah yang menjunjung tinggi moralitas, itu memilih kehidupan. Yang menjunjung tinggi etika, itu memilih kehidupan. Yang menjunjung tinggi kebaikan dan kebenaran, itu memilih kehidupan dan bukan memilih kematian. Maka orang yang hidup dan orang yang imannya hidup, dia pasti akan memilih jalan kehidupan dan bukan jalan kematian. Merusak bumi sama saja dengan membawa bumi ini menuju jalan kematian. Lah kalau bumi mati, manusia mati. Tapi kalau bumi ini hidup, manusia hidup. Kalau bumi ini sehat, manusia sehat. Bumi itu dicintai oleh Tuhan. Makanya dalil kekristenan adalah cintailah apa yang dicintai oleh Tuhan. Kalau mau membenci, bencilah apa yang dibenci oleh Tuhan. Jangan dibalik. Jangan membenci apa yang dicintai oleh Tuhan, jangan mencintai apa yang dibenci oleh Tuhan. Kalau Tuhan mencintai kehidupan, cintai kehidupan. Kalau Tuhan mencintai orang, cintai orang. Kalau Tuhan mencintai bumi, cintai bumi. Kalau Tuhan mencintai kelestarian, cintai kelestarian. Kalau Tuhan membenci peperangan, jangan lakukan peperangan. Kalau Tuhan benci permusuhan, jangan bangun permusuhan. Jadi intinya adalah cintailah apa yang Tuhan cintai, termasuk bumi ini. Rawatlah bumi ini dan rawatlah kehidupan. Karena semua ini dicintai oleh Tuhan. Amin. Kasih setia